Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Meseroh, NPM 190108-2003. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uji normalitas dan uji homogenitas dengan bantuan program SPSS. Uji normalitas merupakan pengujian tentang kenormalan sebuah data. Jika data mempunyai distribusi yang normal, maka data memiliki sebaran yang normal pula. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Di sini saya memiliki sebuah data dalam bentuk tabel yang berisi data personal consumption expenditure sebagai Y dan gross domestic product sebagai X. Dan sampel yang saya pakai ini berjumlah 15 sampel. Nah, di sini kan kita akan melakukan uji normalitas pada data tersebut. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah membuka program SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, inilah tampilan awal dari program SPSS-nya. Selanjutnya kita klik variable view. Pada name baris pertama kita tuliskan Y dan pada baris kedua kita tuliskan X. Pada label baris pertama kita tuliskan sebagai personal consumption expenditure, dan pada baris kedua kita tuliskan gross domestic product. Nah, jika sudah seperti ini, kita klik data view. Nah, tampilan akan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita pindahkan data yang ada di Microsoft Excel tadi ke program SPSS. Caranya tinggal kita copy paste saja ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu membuat variabel unstandardized dengan cara yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian linear. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Pada personal consumption expenditure kita pindahkan sebagai dependent. Kemudian pada gross domestic product kita pindahkan sebagai independent. Kemudian kita klik save. Nah, akan muncul tabel gambar dialog seperti ini. Kemudian kita centang pada bagian unstandardized pada kolom residual. Kemudian continue. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul tabel gambaran seperti ini ya, teman-teman. Ini adalah gambar output regression, tapi kita tidak menggunakan output ini. Kita kembali ke SPSS awal tadi ya, teman-teman. Nah, akan muncul otomatis variabel baru dengan nama
res 1 atau dengan kepanjangan residual 1. Nah, dari sini langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu adalah kita klik analyze, kemudian kita klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, dan kemudian kita klik one sample KS. Nah, kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Jika sudah seperti ini, kita pastikan pada test distribution ini norma sudah tercentang ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul output seperti ini ya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan, inilah hasil dari ujian normalitas data tadi. Nah, kemudian kita copy paste tabel ini ke Microsoft Word. Nah, kemudian, inilah hasil dari ujian normalitas data tadi ya teman-teman. Kemudian kita simpulkan data tadi. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansi yaitu 0,02 lebih besar dari 0,05, maka data disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji homogenitas merupakan suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa satu atau lebih kelompok data sampel dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan suatu pernyataan belum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah varian skor yang diukur pada 2 atau lebih data sampel memiliki varian yang sama atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama atau homogen. Namun, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka hal tersebut menentukan bahwa kelompok data berasal dari populasi yang memiliki varian yang berbeda atau tidak homogen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas pada data tadi ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu kita buka program SPSS-nya terlebih dahulu. Kita klikkan variable view, kemudian pada name baris pertama kita tuliskan sebagai hasil underscore penelitian. Teman-teman pasti menanyakan mengapa saya menggunakan underscore tidak menggunakan spasi, karena pada bagian name ini tidak bisa menggunakan spasi. Nah, kemudian pada baris kedua kita tuliskan sebagai kelompok underscore penelitian. Kemudian pada label kita tuliskan hasil penelitian. Pada label baris kedua kita tuliskan kelompok hasil penelitian. Kemudian pada values baris kedua kita klik titik 3 ini. Kemudian pada value ini kita tuliskan angka 1. Pada label kita tuliskan sebagai personal consumption expenditure. Kemudian kita klik add. Lalu kita tuliskan lagi pada value angka 2, kemudian pada label kita tuliskan gross
domestic product. Kemudian kita add kembali. Nah, setelah sudah seperti ini, kita klik OK. Jika sudah selesai ya teman-teman, kita klik data view. Nah, jika sudah seperti ini, kita pindahkan data yang di Excel ini. Kita klik bagian Y terlebih dahulu. Kita copy paste bagian Y terlebih dahulu. Kemudian kita copy paste yang bagian X. Namun kita pastinya bukan di sebelah sini ya teman-teman, tapi di bawah data Y tadi. Nah, jika sudah seperti ini, kita beri tanda kelompoknya. Kan kalau tadi yang di personil consumption expenditure dia kelompoknya kelompok 1, jika di gross domestic product dia kelompoknya 2. Jadi kita tuliskan pada personal domestic expenditure itu sebagai kelompok 1. Jika sudah selesai teman-teman, kita klik analyze, kemudian kita klik components, kemudian kita klik one way ANOVA. Kemudian pada hasil penelitian kita pindahkan sebagai dependent list. Kemudian pada kelompok hasil penelitian kita pindahkan sebagai faktor. Kemudian kita klik option. Kita centang homogeneity of variance test. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil dari tes homogen of variance. Nah, kita pindahkan tabel ini ke Microsoft Word. Nah, kan sudah saya pindahkan ya teman-teman. Nah, inilah hasil dari tes homogen of variance tadi. Nah, nilai signifikan dari tes uji homogenitas tadi adalah 0,172. Nah, yang kita ambil itu adalah yang atas nih ya, signifikan yang atas ini ya teman-teman. Kesimpulan dari uji homogenitas tadi ialah berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui nilai signifikansi yaitu 0,172 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut adalah homogen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas kembali ya teman-teman pada contoh pada data ini. Nah, pertama ya langkah pertama ya seperti uji coba yang tadi sama aja. Kita buka program SPS-nya. Kemudian kita klik variable view. Kemudian namun di sini variabelnya ada 4. Jadi kita klik pada variable name pada baris pertama, kita tuliskan sebagai motivasi underscore X1. Kemudian pada baris kedua kita tuliskan sebagai EQ underscore X2. Pada baris ketiga kita tuliskan sebagai tingkat underscore pendidikan underscore orang underscore tua underscore X3. Kemudian pada baris keempat kita tuliskan sebagai prestasi underscore Y. Pada label kita tuliskan sebagai motivasi. Pada label baris kedua kita tuliskan EQ. Pada baris ketiga kita tuliskan tingkat pendidikan orang tua.
pada baris keempat kita tuliskan prestasi. Jika sudah seperti ini, kita klik data view, kemudian kita pindahkan data yang di Microsoft Excel ke SPSS. Nah, jika sudah selesai, kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian Linear. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kita klik motivasi sebagai independen, kita pindahkan EQ sebagai independen juga, dan tingkat pendidikan juga sebagai independen. Kemudian pada prestasi kita klikkan sebagai independen. Kemudian kita klik save. Kita beri centang pada unstandardized pada kolom residual. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita klik OK. Akan muncul output seperti ini. Ini adalah output regression. Namun yang kita gunakan bukan output ini. Kita kembali ke program data SPSS yang awal. Nah, akan muncul variabel baru dengan nama res1 atau residual 1. Kemudian kita klik analyze kembali. Kemudian kita klik non parametric test. Kemudian kita klik legacy dialog. Kemudian kita klik one sample KS. Kemudian pada unstandard residual kita pindahkan ke test variable list. Kemudian pastikan normal ini sudah tercentang ya teman-teman. Kemudian kita klik OK. Nah, inilah hasil dari uji normalitas pada data tersebut. Nah, kita pindahkan ke Microsoft Word. Nah, inilah hasil uji normalitasnya teman-teman. Nih, kemudian kita simpulkan hasil uji normalitas data tersebut, yaitu berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas pada data ini ya teman-teman. Pertama kita bukakan program SPSS-nya terlebih dahulu. Kemudian kita klik variable view. Pada name baris pertama kita tuliskan sebagai hasil underscore penelitian underscore prestasi underscore siswa. Kemudian pada name baris kedua kita tuliskan sebagai kelompok underscore hasil underscore penelitian. Kemudian pada label kita tuliskan sebagai hasil penelitian prestasi
siswa. Kemudian pada label baris kedua kita tuliskan sebagai kelompok hasil penelitian prestasi siswa. Kemudian pada values pada baris kedua kita klik titik 3 seperti tadi. Pada value kita tuliskan angka 1, pada label kita tuliskan sebagai motivasi. Kemudian kita klik add. Kemudian kita tuliskan kembali pada values angka 2, pada label kita tuliskan EQ. Kemudian kita add. Kemudian kita tuliskan kembali pada value angka 3, pada label kita tuliskan sebagai tingkat pendidikan orang tua. Kemudian kita add kembali. Kemudian kita tuliskan kembali angka 4. Kemudian pada label kita tuliskan prestasi. Nah, di sini pasti teman-teman menanyakan kenapa ada angka 1, 2, dan 3, 4 itu sebagai motivasi, EQ, tingkat pendidikan orang tua, dan prestasi. Nah, ini adalah menunjukkan kelompok-kelompok bahwasanya kan tadi data kita memiliki 4 variabel. Jadi, ini dinama kelompok 1 itu adalah variabel motivasi, 2 ini adalah variabel EQ, dan 3 ini adalah variabel tingkat pendidikan, dan 4 adalah variabel prestasi. Kemudian kita oke. Jika sudah selesai, kemudian kita klik data view. Nah, kita pindahkan data yang ada di Excel tadi ke SPSS. Nah, jika sudah terpindah gini, kita beri tanda kelompoknya terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak terkeliru. Nah, ini kan tadi kita mengambil dari data motivasi, pada data variabel motivasi. Jadi kita beri tanda 1, karena tadi kan tanda variabel motivasi itu kita beri kelompok 1. Kemudian kita pindahkan lagi data EQ. Kita paste pada bawah data motivasi. Kemudian kita beri tanda 2, karena tadi kan data EQ itu kita beri tanda kelompok nomor 2. Kemudian kita pindahkan lagi data tingkat pendidikan orang tua. Kemudian kita beri tanda kelompok lagi. Kemudian kita pindahkan lagi data prestasi. Nah, kemudian kita beri tanda kelompok lagi. Jika sudah selesai, kita pindahkan data yang di Excel tadi ke SPSS, dan jika kita sudah selesai berikan tanda kelompoknya, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Compartments, kemudian kita klik One Way ANOVA, kemudian hasil penelitian prestasi siswa ini kita pindahkan sebagai dependent. Kemudian kelompok hasil penelitian siswa ini kita pindahkan sebagai faktor. Kemudian kita klik option. Kemudian kita beri tanda centang pada homogeneity of variance test. Jika sudah tercentang, kita klik continue. Kemudian kita klik OK.
Nah, inilah hasil uji homogenitas pada data tersebut. Kemudian kita pindahkan tabel ini ke Microsoft Word. Nah, ini kan sudah terpindah ya teman-teman, sudah kita copy paste ke Microsoft Word. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil uji homogenitas diketahui nilai signifikansi yaitu 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak homogen atau tidak sama.